Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Ilman Nafian, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran, dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang tujuan, fungsi, dan prinsip evaluasi dalam pembelajaran. Selanjutnya, materi akan dipresentasikan oleh rekan kami. Kepada yang bertugas, disilahkan. Tujuan dari evaluasi pembelajaran. Yang pertama, menilai ketercapaian tujuan. Ada keterkaitan antara tujuan belajar, metode evaluasi, dan cara belajar siswa. Cara evaluasi biasanya akan menentukan cara belajar siswa. Sebaliknya, tujuan evaluasi akan menentukan metode evaluasi yang digunakan oleh seorang guru. Yang kedua, mengukur macam-macam aspek pelajaran yang bervariasi. Belajar dikategorikan sebagai kognitif, afektif, dan psikomotorik. Batasan tersebut umumnya dikaitkan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai. Semua tipe belajar sebaiknya dievaluasi dalam proporsi yang tepat. Jika guru menyatakan proporsi sama, maka siswa dapat menekankan dalam belajar dengan proporsi yang digunakan guru dalam mengevaluasi, sehingga mereka dapat menyesuaikan dalam belajar. Guru memilih sarana evaluasi pada umumnya, sesuai dengan tipe tujuan. Proses ini menjadikan lebih mudah dilaksanakan jika seorang guru menyatakan tujuan dan merencanakan evaluasi secara berkaitan. Yang ketiga, memotivasi belajar siswa. Evaluasi juga harus dapat memotivasi belajar siswa. Guru harus menguasai bermacam-macam teknik memotivasi. Tetapi masih sedikit di antara guru-guru yang mengetahui teknik motivasi yang berkaitan dengan evaluasi. Dengan ini menunjukkan bahwa evaluasi memotivasi belajar siswa sesaat, tetapi untuk jangka panjang masih dilakukan. Hasil evaluasi menstimulasi tindakan siswa. Rating hasil evaluasi yang baik dapat menimbulkan semangat atau dorongan untuk meningkatkan atau mempertahankannya, yang akhirnya memotivasi belajar siswa secara kontinu. Yang keempat, menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perubahan kurikulum. Keterkaitan evaluasi dengan instruksional adalah sangat erat. Hal ini karena evaluasi merupakan bagian dari instruksional. Di samping itu, antara instruksional dengan kurikulum sering berkaitan. Beberapa guru seringkali mengubah prosedur evaluasi dan metode mengajar yang menurut mereka penting dan cocok. Perubahan itu akan tepat jika memang didasarkan pada hasil evaluasi secara luas. Yang kelima, menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta strategi pelaksanaannya. Kegagalan para siswa dalam hasil belajar yang dicapainya hendaknya tidak dipandang sebagai kekurangan pada diri siswa semata-mata, tetapi juga bisa disebabkan oleh kesalahan strategi dalam melaksanakan program pengajaran. Misalnya, kekurangan tepatan dalam memilih metode dan alat bantu mengajar. Materi selanjutnya yaitu B. Fungsi evaluasi pembelajaran. Evaluasi mempunyai beberapa fungsi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Sistiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 58 Ayat 1 bahwa evaluasi hasil belajar peserta didik
dilakukan untuk membantu proses kemajuan dan perkembangan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Nah, di antaranya fungsi evaluasi antara lain, yang pertama, penilaian berfungsi selektif. Dengan cara mengadakan penilaian, guru mempunyai cara untuk mengadakan seleksi atau penilaian terhadap peserta didiknya. Kemudian yang kedua yaitu penilaian berfungsi diagnostik. Apabila alat yang digunakan dalam penilaian cukup memenuhi persyaratan, maka dengan melihat hasilnya, guru akan mengetahui kelemahan peserta didik. Kemudian yang ketiga, penilaian berfungsi sebagai penempatan. Sistem baru yang kini banyak dipopulerkan di negara barat adalah sistem belajar sendiri. Belajar sendiri dapat dilakukan dengan cara mempelajari sebuah paket belajar, baik itu berbentuk modul maupun paket belajar yang lain. Nah, sebagai alasan dari timbulnya sistem ini adalah adanya pengakuan yang besar terhadap kemampuan individual. Setiap peserta didik sejak lahirnya telah membawa bakat sendiri-sendiri, sehingga pelajaran akan lebih efektif apabila disesuaikan dengan pembawaan yang ada. Akan tetapi, disebabkan karena keterbatasan sarana dan tenaga, pendidikan yang bersifat individual kadang-kadang sukar sekali dilaksanakan. Pendekatan yang lebih bersifat melayani perbedaan kemampuan adalah pengajaran secara kelompok. Untuk dapat menentukan dengan pasti di kelompok mana seorang peserta didik harus ditempatkan, digunakan suatu penilaian. Sekelompok peserta didik yang mempunyai hasil penilaian yang sama akan berada dalam kelompok yang sama dalam belajar. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Fungsi keempat dari penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana suatu program berhasil diterapkan. Keberhasilan program ditentukan oleh beberapa faktor, di antaranya yaitu faktor guru, metode mengajar, kurikulum, sarana, dan sistem administrasi. Poin C. Prinsip evaluasi pembelajaran. Untuk memperoleh hasil evaluasi yang lebih baik, Anda harus memperhatikan prinsip-prinsip umum evaluasi sebagai berikut. Yang pertama adalah kontinuitas. Evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental, karena pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang kontinu. Oleh sebab itu, Anda harus melakukan evaluasi secara kontinu. Hasil evaluasi yang diperoleh pada suatu waktu harus senantiasa dihubungkan dengan hasil-hasil pada waktu sebelumnya, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan berarti tentang perkembangan peserta didik. Perkembangan belajar peserta didik tidak dapat dilihat dari dimensi produk saja, tetapi juga dimensi proses, bahkan dimensi input. Yang kedua adalah komprehensif. Dalam melakukan evaluasi terhadap suatu objek, Anda harus mengambil seluruh objek itu sebagai bahan evaluasi. Misalnya, jika objek evaluasi itu adalah peserta didik, maka seluruh aspek kepribadian peserta didik itu harus dievaluasi, baik yang menyangkut kognitif, afektif, maupun psikomotor. Begitu juga dengan objek-objek evaluasi yang lain. Yang ketiga, adil dan objektif. Dalam melaksanakan evaluasi, Anda harus berlaku adil, tanpa pilih kasih. Semua peserta didik harus diperlakukan sama, tanpa pandang bulu. Anda juga hendaknya bertindak secara objektif, apa adanya, sesuai dengan kemampuan peserta didik. Sikap like dan dislike, perasaan, keinginan, dan prasangka yang bersifat negatif harus dijauhkan. Evaluasi harus didasarkan atas kenyataan, yaitu data dan fakta yang sebenarnya, bukan hasil manipulasi atau rekayasa.
Yang keempat, kooperatif. Dalam kegiatan evaluasi, Anda hendaknya bekerja sama dengan semua pihak, seperti orang tua peserta didik, sesama guru, kepada kepala sekolah, termasuk dengan peserta didik itu sendiri. Hal ini dimaksudkan agar semua pihak merasa puas dengan hasil evaluasi dan pihak-pihak tersebut merasa dihargai. Yang kelima adalah praktis. Praktis mengandung arti mudah digunakan, baik bagi Anda sendiri yang menyusun alat evaluasi maupun orang lain yang akan menggunakan alat tersebut. Untuk itu, Anda harus memperhatikan bahasa dan petunjuk mengerjakan soal. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada salah kata dan kurangnya, saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.